Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat gereja Grace Sri Muda yang mengikuti kita dalam ibadah online kita hari ini. Saya percaya dalam minggu ini Tuhan Yesus telah memberkati kita lewat daripada semua perkara dan pekerjaan kita pada minggu ini. Mari kita bawa kita dalam doa sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Engkau Tuhan Yesus. Kau telah memberikan hari yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Dan Engkau terus membimbing setiap apa yang kami lakukan dengan ibadah kami pada pagi ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus menyertai kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah di setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami minta doa bersyukur. Amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Titik kuasa dan Raja mulia untuk menyatukan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi
Shalom, God is good all the time, and all the time God is good. Kita bersyukur kepada Tuhan atas karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita boleh bertemu sekali lagi melalui ibadah online kita pada minggu hari ini. Dan kita juga mengucap syukur atas tim pujian yang sudah memimpin kita sebentar tadi oleh Brother Awel dan juga Sister Amanda. Jadi pagi hari ini saudara, biarlah kita datang sekali lagi untuk sama-sama mendengarkan dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bukakan telinga kita untuk mendengar dari apa yang akan disampaikan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya biarlah kita tetap bersemangat. Bukan hanya fisikal kita, tetapi roh jiwa kita bersemangat pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita bermula mendengar daripada firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan Yesus sekali lagi kami boleh bertemu. Kami boleh sama-sama belajar dari firman-Mu itu karena semua kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau klaim janji-Mu, kami mau klaim firman Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami tahu pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir dalam persekutuan kami. Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Ya, kalau saudara siap, kita mau berinteraksi juga walaupun ia secara online, tapi kita boleh berinteraksi dengan satu sama yang lain melalui live chat yang ada di bawah. Jadi saudara, untuk pagi hari ini saya mau mulakan dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, berapa kali Anda dikecewakan oleh seseorang? Berapa kali kita dikecewakan oleh seseorang? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang mungkin berjanji dengan kita bahwa mereka akan selalu bersama-sama dengan kita. Mereka akan selalu menopang kita, ada di sisi kita baik masa waktu susah. Tidak kira apa yang berlaku, I will be there for you. Mungkin kita pernah selalu mendengarkan hal itu saudara. Bahkan teman-teman kita, orang-orang di persekitaran kita, mungkin mereka berkata, you just count 1, 2, 3, I will be there. Kan saudara? Tapi hari ini saudara, bila kita ada masalah, bila kita ada pergumulan, bahkan teman-teman ataupun orang-orang yang berjanji ada bersama-sama dengan kita, selalunya akan meninggalkan kita. Orang berkata bahwa teman ketawa senang dicari, teman menangis susah untuk dicari. Nah saudara, ketika kita mengalami pergumulan permasalahan, kadang-kadang orang jauh daripada kita, bahkan batang hidung mereka pun tidak kita nampak. Bahkan saudara, di dalam percintaan pun begitu. Ya, setiap kita mungkin yang pernah mengalami rasanya jatuh cinta, di mana ketika kita bercinta, semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita semuanya manis-manis. Bahkan orang berkata bahwa kalau kentut pun berbau wangi saudara. Tapi selama saya di dalam percintaan, selama saya dari bercinta sehinggalah menjadi suami, saya tidak pernah merasakan bahwa kentut istri ataupun ex-girlfriend saya sangat wangi saudara. Sesuatu yang sangat pelik. Kenapa orang berkata bahwa semuanya indah-indah? Jadi hari ini saudara, saya mau mengingatkan kita, anak-anak muda yang ada, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jika ada orang yang berkata kepada kamu, you are my everything, I cannot live without you. Baik saudara, berhati-hati. Karena kita selalu melihat ada orang yang berkata begini, you are my everything, I cannot live without you. Tetapi ketika ada perpisahan di dalam sebuah perhubungan itu saudara, yang anehnya orang itu masih lagi hidup, orang itu tidak mati saudara. Jadi pagi hari ini saudara, saya mau berkongsi kepada kita tentang sebuah pribadi, ya, seorang pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Tuhan kita? Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
dalam bahasa Ibrani. Jadi hari ini saudara, saya akan berkongsi dengan kita tentang Allah menyertai kita, yaitu Immanuel. Ya, Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, di dalam hari ini saya akan mengupaskan firman Tuhan ini di dalam 3 konteks, di mana dicatatkan di dalam Alkitab, yang bukan hanya saya sendiri mereka-reka, tapi dicatatkan di dalam Alkitab bagaimana Allah Immanuel itu menyertai, bagaimana Dia hadir di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Konteks yang pertama saudara, bahagian yang pertama adalah Tuhan menyertai walaupun keadaan telah berubah. Tuhan menyertai walaupun keadaan telah berubah ataupun akan berubah. Jadi pagi hari ini saudara, keadaan di persekitaran kita berubah dengan pantas. Perubahan sedang terjadi hari demi hari, sangat pantas, dan kadang-kadang perubahan ini kita tidak boleh kejar saudara. Bahkan perubahan kita dari masa muda sehingga ke masa tua, bahkan kesehatan kita, perubahan dari segi kesehatan yang merosot, mungkin kehilangan pekerjaan, adalah sesuatu yang sangat menakutkan kita, walaupun ianya berlaku secara normal. Ya, kalau penuaan itu tidak sesuatu yang menakutkan, tidak mungkin hari ini ada produk di pasaran yang dikatakan produk anti penuaan, karena semua orang mau muda. Jadi ada jamu, ada anti penuaan produk yang ada di luar sana saudara. Nah, di dalam Ulangan bahagian 31 ayat yang pertama hingga 8 saudara. Dalam bahagian ini saudara diceritakan bahwa diberitahukan kepada orang Israel bahwa ada satu perubahan besar yang akan terjadi di hadapan mereka. Nah, Musa, orang yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yang melalui susah dan senang bersama-sama selama 40 tahun saudara, akhirnya membuat satu kenyataan yang mengejutkan orang Israel yang keluar dari Mesir ketika itu saudara. Di dalam ayat yang kedua dikatakan kepada mereka, hari ini aku berusia 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi memimpinmu. Apatah lagi Tuhan telah berfirman kepadaku, kamu tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini lagi. Nah saudara, ketika Musa mengatakan begini, aku tidak akan giat lagi untuk memimpin, aku tidak akan memimpin kamu lagi. Bayangkan saudara bagaimana betapa terkejutnya mereka yang selama ini dipimpin oleh Musa. Nah, di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, selama 40 tahun mereka berada di padang gurun, dipimpin oleh Musa. Hari ini dikejutkan dengan satu kenyataan yang luar biasa saudara. Nah, di dalam ayat yang ketiga, Musa katakan kepada mereka, Yosua akan memimpin kamu menyeberang seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, hari itu saudara, Musa berkata bahwa seperti yang sudah difirmankan Tuhan, Yosua lah yang akan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Nah, di sini saudara, pemimpin mereka mengatakan sesuatu tentang perubahan di dalam sebuah kepimpinan pada masa yang sangat penting. Nah, pada masa yang sangat penting karena ianya adalah satu proses peralihan ataupun satu perjalanan mereka daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka ini adalah satu masa yang sangat kritikal bagi setiap pribadi mereka. Tetapi akhirnya Musa mengundurkan diri bukan karena niatnya sendiri ataupun kemahuannya sendiri, tetapi apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nah saudara, ini merupakan sesuatu yang menakutkan mereka. Ya, karena selama berpuluh-puluh tahun mereka mengikut Musa, mereka dipimpin oleh Musa, akhirnya Musa mengundurkan diri. Walau bagaimanapun saudara, mau tidak mau sesuatu perubahan itu harus terjadi. Ya, mau tidak mau perubahan harus terjadi dan tetap akan terjadi. Nah, Musa memberikan keyakinan kepada mereka bahwa walaupun dia tidak lagi memimpin mereka, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu, Dia sendirilah yang akan maju di hadapanmu.
Nah, kata Musa, meskipun dia bukan lagi yang memimpin mereka, dia menegaskan kepada mereka, Tuhan Allahmu, dia sendirilah yang akan maju di hadapanmu. Ini yang Musa bagi tahu kepada mereka. Mungkin selama ini mereka melihat kepada Musa yang memimpin mereka, tapi Musa menegur dan Musa meneguhkan mereka bahwa Tuhan Allah sendiri yang akan memimpin mereka berjalan di hadapan mereka. Maka di dalam ayat yang ke-6 Musa mengatakan kepada mereka, meneguhkan mereka sekali lagi, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar dengan mereka, karena Tuhan Allahmu menyertai kamu, Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Janji Tuhan buat mereka, Tuhan Allahmu menyertai kamu, Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Wow, sesuatu janji yang luar biasa, saudara. Sebanyak 3 kali Musa meneguhkan mereka. Dia bukan hanya melepaskan mereka pergi bersama dengan Yosua, tetapi dia meneguhkan mereka sebanyak 3 kali, saudara. Di dalam ayat yang ke-6 dia katakan kepada bangsa itu, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar. Di dalam ayat yang ke-7 dia katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu. Sekali lagi di dalam ayat yang ke-8 dia katakan, jangan takut dan jangan kecut hati. Saudara, Musa adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan meminta dia untuk mengundurkan diri dan kepimpinan diserahkan kepada Yosua, dia tetap meneguhkan mereka. Dia katakan, kuatkanlah hatimu, mantapkanlah hatimu, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan ada menyertai. Saudara, ini yang memberikan kekuatan kepada orang-orang Israel yang pada ketika itu yang sudah biasa melihat bahwa Tuhan selalu mendahului mereka sebagai tiang awan dan tiang api. Hari ini saudara, ketika mereka mendengar daripada Musa, mereka diteguhkan kembali. Ya, sesungguhnya selama ini Allah lah yang memimpin mereka. Jadi saudara, dan tidak kebetulan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5, sekali lagi Tuhan mengatakan sendiri kepada Yosua, Tuhan sendiri meneguhkan Yosua. Dikatakan begini, sebagaimana dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan menterlantarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai Musa, maka janji yang sama Tuhan berikan kepada Yosua. Dia katakan, seperti mana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bahkan saudara, tidak ada bezanya dipimpin oleh Musa atau dipimpin oleh Yosua, karena Allah Immanuel tetap menyertai bangsa itu, saudara. Jadi saudara, apa perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini? Apa yang terjadi di dalam persekitaran kita, perubahan-perubahan yang terjadi? Hari ini saudara, banyak perubahan yang terjadi di dalam negara kita. Pintu negara ditutup, rumah-rumah juga ditutup, semua harus berkurung, stay at home. Dan kalau kita mau keluar harus seorang. Tapi puji Tuhan, di dalam segala perubahan itu Allah campur tangan. Dan pada hari ini saudara, PKP dipanjangkan lagi yang dinamakan PKPB, ya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kita mau keluar, kita mau buat apa, semuanya bersyarat. Hidup kita hari ini sudah berubah, seperti yang dikatakan oleh Pastor Josephine di dalam CPM kita pada hari Rabu yang lalu. Ini adalah satu norma baru, sesuatu kehidupan yang baru yang harus kita alami, yang mungkin kita tidak pernah bayangkan terjadi, tapi hari ini terjadi. Dan kita harus melewati perubahan itu, saudara. Dan saya kongsikan dengan kita, meskipun kita mungkin terperangkap, meskipun kita mungkin harus tinggal di rumah, harus berdiam di rumah, tidak boleh bebas seperti dulu, tidak boleh berjumpa dengan kawan, tidak boleh melepak dengan kawan, saudara. Tetapi saya katakan kepada kita, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bergerak, a God of movement, Allah yang selalu bergerak di tengah-tengah kita. Bahkan setiap langkah kita, kata firman Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Maka hari ini saudara, walaupun kita di dalam keadaan yang mungkin terperangkap,
diam di rumah kita masing-masing, Allah menyertai kita di dalam perubahan ini, saudara. Kita harus mengamalkan yang namanya social distancing, penjarakan sosial. Kita hanya beribadah melalui online buat setakat ini. Kita tidak seperti dulu lagi boleh bersalaman, boleh berjumpa dengan teman kita, hug satu sama yang lain, bersalaman, say hi. Tapi hari ini kita hanya berjumpa melalui teknologi. Puji Tuhan untuk semua teknologi yang ada, yang boleh mengeratkan kita, yang masih boleh mempertemukan kita melalui media sosial, saudara. Jadi saudara, ketika perubahan ini terjadi, bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita diberikan arahan untuk tinggal di rumah, untuk tidak keluar sesuka hati, untuk melakukan sesuatu dan harus ada syaratnya. Apa respon kita, saudara? Adakah kita rasa takut? Apakah kita rasa marah? Apakah kita rasa tidak aman dan sebagainya? Hari ini, saudara, saya mau katakan, adakah Tuhan tidak melihat keadaan kita? Nah, seperti apa yang kita belajar pagi hari ini? Janji yang Tuhan berikan kepada Musa bahwa Dia akan menyertai, diberikan kepada Yosua dan juga diberikan kepada setiap pribadi kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, demikianlah Tuhan akan menyertai saya dan saudara di dalam perubahan yang terjadi ini. Jadi saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Ada sebuah keluarga, rumah mereka sedang terbakar, saudara. Si ibu dan si ayah mereka sibuk untuk menyelamatkan bahan-bahan yang boleh diselamatkan, dokumen, pakaian dan sebagainya. Itu sesuatu yang normal. Ya, dan saya percaya mungkin ketika rumah kita kebakaran, kita akan panik, kita akan coba menyelamatkan apa yang kita boleh selamatkan. Mereka memiliki seorang anak perempuan, dan anak perempuan dia menggenggam erat tangan ayahnya. Nah, di dalam kesibukan mereka berlari sana sini, anak ini melepaskan diri daripada genggaman tangan ayahnya, dan dia berlari ke atas, naik ke tingkat atas untuk mengambil teddy bear kesayangannya, saudara. Nah, setelah dia mengambil teddy bear itu, dia mulai turun ke bawah. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia terperangkap dalam api yang sedang marak dan dia tidak boleh turun ke bawah. Lalu dia pergi berlari ke tingkap dan dia menjerit meminta tolong. Lalu ayahnya yang ada di bawah, dia segera menjerit dan berkata kepada dia, "Hai sayang, kamu boleh turun, kamu boleh terjun, saya akan menyambut kamu." Tetapi ketika anak ini melihat ke bawah, yang dia nampak hanyalah kepulan asap. Dia tidak melihat seorang pun, dia tidak melihat ayahnya. Lalu dia menangis dalam ketakutan, dia berkata bahwa, "Ayah, saya takut. Saya tidak mau terjun karena saya tidak melihat. Saya tidak dapat melihat ayah ada di bawah." Dan ayahnya meyakinkan dia, "Anakku, walaupun engkau mungkin tidak melihat saya, tapi saya boleh melihat engkau. Terjunlah, maka saya akan menyelamatkan engkau." Nah, hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita melihat kita setiap waktu. Dia tidak akan meninggalkan kita. Meskipun kita mungkin tidak melihat ataupun tidak merasakan Dia hadir dan Dia melihat setiap pribadi kita. Ada sebuah lagu, saudara, tentang yang bertajuk Waymaker, ya. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Maksudnya, saudara, ketika saya tidak merasakannya, Tuhan sedang bekerja. Ketika saya tidak melihat, Tuhan sedang bekerja. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu menyertai, Allah Immanuel. Haleluya. Jadi bagian yang kedua, saudara, Tuhan menyertai dan memenuhi keperluan kita. Yang pertama tadi, Tuhan menyertai walaupun keadaan telah berubah ataupun akan berubah. Yang kedua, Tuhan menyertai dan memenuhi keperluan kita. Nah, untuk bahagian ini, saudara, kita akan belajar daripada Ibrani yang kelima. Pertanyaan saya, keperluan apa yang mencengkam kita hari ini? Keperluan apa yang mengikat kita hari ini, yang sesungguhnya kita perlukan di dalam kehidupan kita? Keperluan seperti apa yang kita bawakan kepada Tuhan, yang kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi keperluan kita, saudara? Dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang kelima dikatakan begini,
Jagalah hidupmu supaya jangan menjadi pencinta uang. Kamu harus berasa cukup dengan apa yang ada padamu. Dia sendiri telah berjanji, aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Aku tidak sekali-kali akan membiarkanmu. Sekali lagi Tuhan berjanji buat setiap pribadi kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Mungkin di dalam hidup kita ditinggalkan oleh banyak orang. Kita dibiarkan oleh banyak orang, bahkan oleh keluarga kita sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Karena sesungguhnya Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Bukan menyertai kita hari ini, besok berehat. Tidak, saudara. Tetapi dikatakan firman Tuhan, Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan. Dia tidak akan sekali-kali membiarkan kita. Haleluya. Jadi saudara, ini sebuah janji. Sekali lagi janji yang luar biasa. Penyertaan Tuhan, ya dan amin, di atas kehidupan kita. Nah, berbicara tentang kepuasan, saudara, ada sebuah ungkapan, nikmatilah apa yang ada pada kita hari ini, dan bukannya menyesali apa yang sudah kita hilang ataupun yang sudah pergi. Jadi saudara, selagi apa yang ada pada kita, nikmatilah, bersyukurlah, dan bukannya ketika hal itu pergi barulah kita mungkin menyesali ataupun meratapi apa yang hilang daripada kita, saudara. Nah, di dalam bahagian ini juga firman Tuhan, Dia memberikan kita peringatan akan cinta uang, love of money. Dikatakan di situ, saudara, jagalah hidupmu supaya jangan menjadi pencinta uang. Jagalah hidup saya, jagalah hidup saudara, janganlah menjadi pencinta uang. Firman Tuhan berkata, janganlah kumpulkan harta di bumi ini, karena harta yang kita kumpul di bumi ini tidak akan berkekalan. Tapi kumpullah harta yang ada di surga, dan semuanya itu akan berkekalan, saudara. Jika hari ini, saudara, kita belajar merasa cukup dengan apa yang kita ada, saya percaya dan yakin bahwa Tuhan akan campur tangan untuk memenuhi keperluan kita. Kalau hari ini kita bersandar, kita bersyukur dengan apa yang kita ada, seperti apa yang diminta, dituntut oleh firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan campur tangan di dalam setiap keperluan kita. Maka di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Kalau kita tahu bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan, kita merasa cukup dengan apa yang ada, kita bukan menjadi pencinta uang, kita akan dapat berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Nah, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, saudara, dikatakan, jangan bimbangkan apapun dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucap kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. Nah, firman Tuhan berkata, jangan bimbangkan apapun dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucap kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. Apa yang kita perlukan, saudara, hasrat hati kita, beritahu kepada Tuhan. Bagaimana, saudara? Dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bersandar kepada Tuhan atau bagaimana? Nah, firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata begini, utamakanlah kerajaan Allah serta perbenarannya, dan semuanya akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan berkata, utamakanlah kerajaan Allah dan perbenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai, Tuhan akan sediakan. Karena firman Tuhan berkata, lihatlah burung-burung yang di udara. Apakah Tuhan tidak memberi makan kepada mereka? Nah, apalagi kita yang sangat spesial di mata Tuhan. Pasti Tuhan menyediakan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap pribadi kita. Anak muda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini,
Apakah kita risau akan masa depan kita? Apakah kita risau akan career kita? Atau apakah kita risau akan pasangan hidup kita? Dengar sini baik-baik setiap anak muda. Saya mau katakan, ketika kita belajar, bersyukur, merasa puas dengan apa yang kita ada, dan bersandar kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyatakan kehendaknya, menyatakan rencananya dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai. Bahkan dia berkatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukannya rancangan kecelakaan. Dan dia akan memberikan kita sebuah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi hari ini saudara, firman Tuhan bukan hanya pergi berlalu begitu saja. Tapi biarlah firman Tuhan itu bekerja. Biarlah firman Tuhan itu digenapi. Biarlah firman itu hidup sendiri dalam pribadi kita. Jadi jangan pernah risau tentang studi kita, tentang masa depan kita, tentang career kita, tentang pasangan hidup kita. Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik buat setiap pribadi kita. Nah, saya selalu mengatakan saudara, bahwa God is good all the time. All the time God is good. Sesungguhnya saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Yang baik bukan hanya semalam, tapi baik setiap masa, hari ini bahkan selama-lamanya. Bahkan Daud juga bermazmur, bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikannya, karena kasihnya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasihnya kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan kita kekal selama-lamanya. Yesus mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Kasih ini akan kekal untuk selama-lamanya saudara. Haleluya. Jadi apapun yang kita perlukan, Tuhan tidak pernah lupa karena Dia selalu menyertai. Immanuel. Jadi saudara, apa yang menjadi keperluan kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan mencukupkan segala-galanya. Nah, bahagian yang ketiga saudara, Tuhan menyertai di dalam pelayanan kita. Nah, di dalam Matius 29 ayat yang ke-18, Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya, yaitu panggilan untuk melayani Dia, ya, panggilan untuk melayani kerajaan Allah ataupun mengambil alih pelayanan yang selama ini dilakukan oleh Yesus. Jadi saudara, ketika Yesus meminta mereka untuk melakukan apa yang Dia lakukan, bayangkan bagaimana perasaan mereka, murid-murid Yesus yang ketika itu, yang selama ini saudara hanya mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka ada di situ. Tetapi hari itu saudara, amanat agung disampaikan kepada mereka. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam namaku. Hari ini saudara, ketika Tuhan memberikan mereka amanat ini, ketika Tuhan memberikan mereka perintah ini, Tuhan tidak berkata, pergi, just go. Tapi di dalam bagian yang terakhir dikatakan, Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Saudara, janji Tuhan Yesus buat murid-muridnya ketika Dia suruh mereka pergi untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa, Dia berkata bahwa Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara, hari ini adakah akhir zaman? Tidak saudara. Jadi janji itu akan terus berjalan dari dulu, sekarang, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dia akan selalu menyertai, dikatakan di situ saudara. Oleh itu, jika hari ini kita dipanggil di dalam pelayanan yang kita lakukan, dalam apapun, sekecil apapun saudara, yang sudah dipercayakan kepada kita, kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, jangan pernah terbatas dengan apa yang kita lihat, dengan pandangan orang terhadap pribadi kita. Kita mungkin kekurangan dari segi bakat, dari segi hikmat, dari segi talenta dan sebagainya. Mungkin orang lain lebih berbakat daripada saudara. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan akan menyertai engkau. Ini janji Tuhan ketika Dia mengutus murid-muridnya. Dia berkata bahwa Aku akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai. Maksudnya apa saudara?
Janji penyertaan Tuhan adalah janji bahwa Dia akan memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Kalau Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau, maka bermaksud Dia akan menggunakan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah dibatasi dengan apa pandangan orang lain terhadap kita. Jangan pernah bergantung kepada masa lalu kita. Sama seperti Paulus, saudara. Paulus adalah orang yang paling jahat. Paulus katakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, saudara, apa yang terjadi kepada Paulus? Ketika Tuhan memanggil dia, ketika dia melihat kepada kemuliaan Tuhan, dia orang yang luar biasa melayani. Dia tidak lagi menoleh di belakang, tetapi dia menoleh ke depan, terus melihat ke depan dan maju terus ke hadapan, saudara. Jadi hidup kita hari ini bukan ditentukan oleh masa lalu kita. Standar kita di dalam Tuhan bukan ditentukan oleh pandangan manusia atau pandangan orang-orang di sekitar kita, tetapi standar kita ada di dalam Tuhan. Standar kita adalah standar Tuhan. Jadi saudara, sama seperti Yesus. Yesus lahir di kandang sapi. Dia lahir dalam keluarga tukang kayu, saudara. Mungkin kalau melihat kepada keadaannya, dia mungkin merasa bahwa dirinya bukan seorang raja, bukan seorang yang diurapi, bukan seorang Mesias yang diurapi, saudara. Tetapi dia melihat kepada pribadinya, kepada siapa dia berdiri di dalam kerajaan Allah, maka dia melakukan segala kehendak Bapa. Dia melakukan segala pelayanan dengan penuh keyakinan dan tidak lagi melihat di mana dia lahir, dari keluarga yang bagaimana dan sebagainya. Tetapi standarnya adalah ada di dalam kerajaan surga, yaitu standar Allah sendiri. Jadi saudara, hari ini apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Apalagi di dalam waktu yang mencabar ini, saudara. Mungkin hari ini pelayanan kita tidak orang lihat. Bahkan hari ini mungkin di gereja kita tidak melayani. Dan banyak pelayanan yang lain yang kita lakukan yang mungkin orang tidak lihat. Jangan pernah melakukan sebuah pelayanan untuk dilihat ataupun untuk dipuji orang. Karena kita melayani untuk Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara, mari kita bersama-sama menyatakan kebenaran itu dengan iman. Bahwa Tuhan menyertai kita walaupun keadaan berubah. Tuhan menyertai kita dan memenuhi segala keperluan kita. Tuhan menyertai kita di dalam pelayanan yang kita lakukan. Saya akhiri dengan sebuah firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, saudara. Dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang disusuinya dan tidak menyayangi anak daripada kandungannya? Ya, dia mungkin akan lupa, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Kata firman Tuhan, dapatkah seorang perempuan yang melupakan anak yang disusuinya dan tidak menyayangi anak daripada kandungannya sendiri? Firman Tuhan berkata, ya, dia mungkin akan lupa. Hari ini saudara, ramai anak-anak yang dibuang. Ramai anak-anak yang dibuang oleh keluarga mereka, dibuang oleh ibu bapa mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Saudara, dalam apapun yang kita lakukan hari ini, meskipun kita mungkin merasa sendiri, tidak ada orang di sekitar kita, ketahuilah bahwa ada Yesus yang menyertai setiap pribadi kita. Haleluya. Oh
Tuhan.